pengenalan teknik belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Hari ini kalian akan mengikuti layanan informasi dalam bimbingan konseling kelompok. Sebelum mulai, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan di mana kita belajar bersama, saling berbagi, dan mendapat informasi baru untuk mendukung perkembangan diri kita. Bedanya dengan konseling kelompok, bimbingan kelompok ini tidak fokus pada masalah pribadi secara mendalam, tapi lebih ke pemberian wawasan dan strategi yang bisa dipakai semua orang. Nah, topik kita hari ini adalah teknik belajar efektif. Kenapa kita mengangkat teknik belajar efektif ini? Karena sering sekali kita merasa sudah belajar lama, tapi hasilnya belum memuaskan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kalian pertama itu bisa mengenali cara belajar yang sesuai dengan diri masing-masing. Yang kedua, mendapat wawasan baru tentang strategi belajar. Yang ketiga, mampu memilih teknik belajar yang efektif untuk dipakai sehari-hari. Dan yang keempat, merasa lebih percaya diri menghadapi tugas maupun ujian. Nah, tata cara kegiatan hari ini yaitu ada pembentukan, di mana ada perkenalan, aturan, dan ASBK. Lalu yang kedua ada peralihan, di mana itu ada menghubungkan masalah belajar dengan topik. Lalu ada kegiatan, yaitu inti membahas teknik belajar efektif. Lalu ada penyimpulan, yaitu menarik kesimpulan, dan yang terakhir ada pengakhiran, di mana di sini refleksi perasaan dan doa penutup. Nah, di sini ada asas yang harus kita jaga bersama. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana jujur mau berbagi pengalaman. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan, semua ikut dengan sadar. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan, cerita yang muncul di sini tidak dibicarakan di luar ya. Lalu ada asas kenormatifan, di mana tetap menjaga norma dan sikap saling menghormati. Lalu ada asas kegiatan, di mana aktif bukan hanya mendengar tapi juga berpartisipasi. Nah, sejauh ini apakah semua setuju kita jalankan asas ini? Setuju. Bagus ya, supaya lebih akrab lagi, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Sebutkan nama, kelas, hobi, dan cara belajar yang biasanya kalian lakukan. Mulai dari saya dulu. Boleh. Jadi nama saya Gayatri, Ibu Gayatri, Pamila Gayatri, kelas RW5E. Jadi hobi saya itu menggambar. Nah, kalau cara belajar saya itu karena saya suka gambar, jadi saya suka bikin catatan berupa coret-coretan atau sketsa gambar itu. Nama saya Lisa, saya kelas RW, hobi saya itu menggambar musik, tapi saya suka main musik. Makanya saya belajar sambil mendengarkan musik dan Baik, perkenalkan nama saya namanya Muhammad Ramadhan. Hobi saya suka mendengarkan cerita, hingga gaya belajar saya lebih ke diskusi, kita saling ngobrol satu sama lain. Baik, perkenalkan nama saya Sudah. Hobi saya belajar olahraga dan apa yang bisa membuat diri saya lebih baik. saya sampai belajar kelas R5E, hobi saya menulis, jadi saya suka merangkum tulisan lagi. Saya Dini Manurang dari kelas R5E. Hobi saya mengenalkan musik juga, jadi saya ingin belajar. Nanti kayak ada waktu istirahat, baru belajar menulis. Nah, perkenalkan nama saya Nadila Dini, hobi saya itu baca novel. Nah, gaya belajar saya itu saya suka mengulang-ulang bacaan.
kita beralih ke tahap selanjutnya, kita adain permainan sederhana. Nama permainannya itu sambung kata. Jadi ibu contohin dulu ya. Misalkan nanti ibu ngomong ngasih kata buku, kalian harus sambung kata dari suku kata terakhir. Jadi misalkan buku, suku kata terakhir kan buku, berarti kutu atau kulit kayak gitu. Kayak gitu ya, nanti setiap orang dikasih waktu 5 detik. Terus nanti nunjuk orang random, misalkan buku, terus misalkan ibu nunjuk Rini. Nah, nanti Rini lanjutin suku kata terakhir. Seperti itu. Apa sudah jelas? Jelas. Kita mulai aja kali ya. Ya, Bu. Dimulai dari ibu. Ibu maaf benar. Kalau yang nggak bisa jawab gimana? Oh ya, kalau yang nggak bisa jawab nanti out game itu dilihat biar kelihatan yang out game yang mana. Oke. Dimulai dari ibu. Lampu. Sani. Pulang. Ngantuk. Ngantuk. Ya. Tupai. Ngantuk. Satu. Kayu. Satu. Satu. Ilalang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tadi sebelum satu siapa? Berarti kata iya kata baru. Meja. Jam. Muka. Kamu. Kamu buka. Kayu. Kayu. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Dua, Satu. Dua. Tiga. empat, lima. Dari gaya lagi ya. Oh, sekarang dulu ya. Katanya hijab. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima. Botol. Satu. Tuh. Dua. Tiga. Satu. Dua. Kata. Takut. Satu. Dua. Tiga. Seperti itu berarti ya. Ya, Bu. Dari ini. Angkat. Satu. Ngitung. Kaki. Tunggu. Mulai. Mulai. Indonesia. Siapa? Padi. Saat. Di mana? Nasi. Siapa? Gila. Langsung. Sungai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saat ini apa Bastian? Jadi gue. Iya. Angkut. Buta. Apa? Buta. Buta. Tamu. Bukan. Kamu. Satu. Dua. Nasi. Siapa? Padi. Di mana? Siapa? Pasti. Satu, dua, tiga, empat, lima.
sekarang saya ingin tahu siapa di antara kalian yang merasa belajar itu sulit atau sering gak efektif? Saya dulu. Ya. Kalau saya, soalnya kalau belajar itu malam jadi sekolah tuh. Nah kalau nggak belajar besoknya sih jadi nggak tidur, jadi bingung. Saya juga Bu, saya kalau belajar ke pagi, tapi kalau misalnya kepagian langsung tidur lagi jadi nggak belajar. Kalau saya sih kan kadang suka pulang, tapi kadang nggak mau sekolah. Makasih ya anak-anak sudah jujur. Itu wajar banget ya, banyak orang yang merasa belajar keras tapi hasilnya emang belum maksimal. Nah bagaimana nih dengan yang lain, apa ada pengalaman serupa? Saya kan suka baca cerita ya Bu, tapi saya tuh sering lewat ngomong ini. Jadi kalau ditanya sama temen tuh suka lupa. Kalau saya Bu, saya kayak sering ngerasa bosan kalau catatan terlalu panjang Bu. Jadi kayak udah setengah catatan masih capek, jadi akhirnya materinya nggak selesai. Kalau saya sendiri sih kayak kalau belajar kan saya kayak cepet jenuh ya Bu. Nah, karena kan kayak rasa lebih enak diskusi sama temen. Cuma kalau sama temen kan kayak nungguin waktu barengnya kayak susah ya. Jadinya ujung-ujungnya nggak belajar lagi Bu. Kalau di saya sih lebih ke pribadi, kadang lebih dengerin orang yang belajar biar masuk otak. Kalau belajar sendiri tuh nggak masuk sama sekali. Kalau saya juga kan karena tadi hobi saya juga gambar ya. Kalau jadi karena suka gambar, pas bikin catatan saya kasihkan gambar, malah jadi fokus sama gambar bukan sama catatannya. Ternyata kalian punya gaya dan kendalanya masing-masing ya. Ada yang ngantukan, ada yang cepat bosan, ada yang mudah lupa, sampai ada juga yang lebih fokus ke gambarnya daripada pelajarannya. Sekarang coba pikir kira-kira apa yang membuat kalian belajar kalian itu terasa berat, apakah karena waktunya, caranya, atau mungkin suasananya? Ada yang mau? Kalau saya tuh lebih ke waktu sih. Kalau ngeliatnya ada, kerjainnya juga ada, tapi pas mau ngelakuinnya, aduh males banget. Jadi berujung nggak kerjain juga. Bu, kalau saya sih karena lebih tenang gitu, tapi efek sampingnya itu udah capek. Kalau saya karena caranya sih Bu, karena saya suka cepet gitu ya di sekolah. Bagus sekali ya. Jadi memang ada banyak faktor yang bikin belajar tuh gak efektif. Nah, coba bayangkan kalau ada cara-cara belajar yang bisa bantu kalian lebih cepat paham, lebih fokus dan gak gampang bosan. Mau nggak kalian coba? Mau. Bu, tapi kalau misalnya kan kita emang ada yang beda-beda kan, kita semua yang beda gitu. Pertanyaan bagus ya, Sami. Memang tidak ada satu cara yang paling cocok untuk semua orang, tapi ada beberapa teknik belajar yang sudah terbukti efektif dan bisa kalian sesuaikan dengan gaya masing-masing. Misalnya ada teknik membaca yang membuat kita tuh lebih fokus, ada teknik mencatat yang lebih seru, ada juga teknik mengatur waktu biar gak gampang capek. Gitu. Kalau kayak teknik bodoh-bodoh itu ada nggak sih Bu? Saya pernah dengar yang belajar 5 menit terus istirahat 5 menit begitu seterusnya. Betul banget ya ini ya. Itu salah satunya nanti kita bahas Pomodoro juga. Selain itu ada teknik SQPR, mind mapping, cooperative learning dan juga tips menjaga konsentrasi. Kalian bisa coba satu persatu, nanti tinggal pilih mana yang paling pas buat kalian. Wah, kayaknya menarik itu ya Bu. Jadi nggak bikin bosan. Kalau main mapping itu sambil gambar kan ya? Berarti kalau sambil gambar saya bikin catatannya boleh sambil coret-coret. Ya, betul sekali gaya. Mapping itu malah makin bagus kalau kalian tambahkan warna dan gambar. Nanti kita coba praktikan ya. Ibu, kalau SPPR itu aku mau dengar, ini tuh bisa buat baca buku aja atau bisa dipakai di semua mata pelajaran? Pertanyaan bagus, Nadila. SQPR itu memang banyak dipakai untuk membaca buku atau bacaan panjang, tapi bisa juga dipakai di pelajaran seperti matematika, jadi fleksibel gitu. Jadi sebentar lagi kita akan
masuk ke tahap kegiatan di mana kita bahas 5 teknik belajar efektif. Ya, ingat ya, ini tujuan kita bukan mencari siapa yang salah atau benar, tapi menemukan cara belajar yang lebih cocok untuk diri kalian sendiri. Siap belajar bareng-bareng? Siap. Baik, teknik pertama yang akan kita bahas adalah SQ3R. Ada yang pernah dengar istilah ini? Belum pernah Bu. Emang SQ3R itu apa ya? Oke, baik. Jadi SQ3R ini adalah singkatan dari survey, question, read, recite, dan review. Ini adalah metode membaca aktif supaya kita nggak cuma sekedar baca, tapi benar-benar paham isi bacaan. Cocok banget buat belajar dari buku atau bacaan panjang. Jadi yuk kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu ada survei. Sebelum membaca, kita lihat dulu sekilas isi buku. Misalnya, perhatikan judul bab, subjudul, gambar, tabel, atau ringkasan. Tujuannya supaya kita tahu gambaran umum dari isi bacaan. Itu kayak kita baca daftar isi dulu Betul sekali ini dengan survei kita tahu kira-kira apa yang akan kita pelajari. Lalu yang selanjutnya itu ada question. Dari subjudul atau poin coba ubah jadi pertanyaan. Contoh, kalau judulnya itu sistem pencernaan, bisa jadi pertanyaannya itu bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. Dengan begitu kita jadi penasaran mencari jawabannya. Seperti itu. Kalau saya sih bukan suka bikin pertanyaan sendiri Bu. Tapi kalau kebanyakan aja justru malah sih jadi bingung sendiri juga. Baik, nggak apa-apa Bastian. Justru itu bagus ya, tandanya kamu kritis. Nanti jawabannya bisa ditemukan sambil kamu membaca. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada read, di mana di tahap ini kita membaca dengan fokus untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi membaca punya tujuan, bukan sekedar habiskan halaman doang. Seperti itu. Saya kan suka baca cerita ya. Dari SQ3R itu bisa dipakai belajar. Soalnya saya bagusnya kalau nggak salah. Bagus ya pertanyaannya ya, bisa justru buat membaca cepat SQ3R ini bisa bantu supaya nggak cuma cepat selesai, tapi juga paham isinya. Kamu tetap bisa baca cepat saat survei, tapi jangan lupa berhenti sebentar untuk membuat pertanyaan dari slide. Itu sih sebenarnya kuncinya ya. Lalu yang keempat ini ada slide. Setelah selesai membaca, coba ucapkan atau tuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Bisa juga menjelaskan ke teman, terus supaya lebih menempel di ingatan ya. Kalau saya lebih suka kayak dengerin hasil dari penjelasan orang itu supaya kayak lebih paham gitu. Kalau misalnya saya kayaknya kurang saya Sama sih Bu. Jadi kalau saya juga kalau suruh kerjaan jadi lupa, jadi kayak makanya kayak bosen gitu. Itu sepertinya wajar banget ya, karena kita memang butuh latihan sebenarnya. Coba mulai dari hal-hal kecil, misalnya kayak setelah satu paragraf ceritakan ulang pakai bahasa kalian sendiri. Tidak harus sempurna, tapi yang penting kalian berusaha mengingat dengan cara yang aktif. Dan yang terakhir itu ada review. Ini adalah meninjau kembali inti-inti penting dari bacaan. Bisa dengan menandai poin utama, terus membuat catatan ringkas, atau memberi highlight di buku. Dengan review kita ini memuatkan ingatan jangka panjang. Ibu, kalau saat ini kan kita menandai ini bacaan. Nah, boleh kali juga kita boleh kalau misalnya kalian dibuat dalam hitung dibanding, soalnya biar jadi lebih terstruktur dan terarah. Bisa banget ya itu ya Nabila, karena review itu kan fleksibel, bisa pakai catatan bisa, terus main-main bisa, atau bahkan rekaman suara kalian pun bisa.
Intinya mengulang kembali hal penting supaya nggak cepat lupa aja. Bu, kalau SQ3R ini cuma bisa buat pelajaran hafalan aja atau buat kayak hitungan kayak matematika itu bisa? Bisa ya, kalau ya misalnya contohnya tuh di soal matematika, kamu tuh bisa survei dulu nih jadi soalnya, kayak questionnya dengan bertanya apa yang diminta soal, terus read dengan mempelajari langkah penyelesaiannya, terus recite dengan menjelaskan ulang langkah itu, lalu ada trik dengan mencoba soal serupa. Jadi SQ3R ini itu fleksibel banget, tidak terbatas di pelajaran yang cuma hafalan aja. Kalau misalnya kan saya coba lupa itu SQ3R ini bisa nggak biar orang biar gak gampang lupa buat hafalan aja sih? Bisa, itu bisa ya, Sami. Karena dalam SQ3R ada tahapan recite dan review. Nah, dua tahap itu membuat otak kalian tuh mengulang lagi informasi berkali-kali, jadi lebih kuat tersimpan di memori kalian. Jadi SQ3R ini melatih kita membaca dengan aktif, bukan pasif ya. Kita bukan hanya melewati kata-kata, tapi juga memajukan pertanyaan, mencari jawaban, lalu mengulanginya. Dengan begitu, belajar lebih bermakna dan hasilnya pun lebih lama diingat. Baik, itu tadi teknik pertama. Sekarang kita lanjut teknik berikutnya, yaitu mind mapping. Baik, sekarang kita masuk ke teknik kedua, yaitu mind mapping. Ada yang pernah dengar istilah ini? Pernah. Kalau masalah ini tuh kayak bikin catatan tapi kayak berupa gambar dan warna coret-coret gitu. Ya, betul banget ya. Tadi juga udah disinggung sama Nadila ya soal mind mapping. Mind mapping ini adalah cara mencatat dengan bentuk peta konsep. Jadi bukan catatan panjang berderet, tapi catatan visual yang bercabang-cabang. Dan ini membuat aku lebih mudah mengingat. Karena manusia lebih suka gambar dibandingkan tulisan panjang. Ibu, bisa kasih contoh cara membuat memorinya nggak? Kita kan masih belum paham nih Kakak-kakak, supaya kita lebih paham masalahnya cara membuatnya. Misalnya mulai dari menuliskan ide kami di tengah sampai membuat jawabannya kayak gimana? Bisa Ibu kasih tahu contoh caranya ya. Yang pertama itu tuliskan topik utama di tengah kertas. Lalu yang kedua, dari topik utama itu buat cabang-cabang ide pokoknya. Lalu yang ketiga, dari setiap cabang buat lagi cabang kecil berisi detail. Nah, yang keempat, gunakan warna simbol atau gambar biar lebih menarik. Itu sesuai kesukaan, sesuai yang selera ada masing-masing. Contohnya kalau topiknya perang di Ponegoro, di tengah ditulis perang di Ponegoro. Lalu cabang pertamanya itu latar belakang, terus cabang keduanya tokoh, cabang ketiganya jalannya perang, cabang keempatnya dampak, kayak seperti itu. Jadi setiap cabang itu bisa ditambahkan detail penting seperti itu ya. kalau saya kan bisa gambar, itu bisa dipakai ke sini. Bisa ya, bisa karena mapping gak harus bagus gambarnya. Yang penting jelas buat kamu. Kalau bisa nambahin warna atau simbol sederhana aja, itu sudah lebih dari cukup membantu kamu itu membuat mengingat materi. Wah, berarti cocok banget nih buat saya. Bukan tadi saya bilang saya suka gambar, berarti kalau buat bikin catatan itu lebih menarik, itu ada coret-coretan sama warna. Iya, emang cocok banget buat yang suka menggambar. Justru makin bagus kalau kamu tambah gambar itu gambar atau icon kecil, misalnya kayak gambar tokoh, bendera atau tanda panah. Itu bikin catatan kamu tuh lebih hidup, lebih menarik seperti itu. Bu, kalau misalnya di mata pelajaran matematika bisa dibikin buat mapping juga. Bisa dong, bisa banget Sani. Karena map itu tidak hanya untuk hafalan. Misalnya kamu bisa buat map tentang trigonometri. Di tengah itu tadi seperti tadi trigonometri, terus cabangnya apa? Cabangnya misalnya identitas, rumus, terus aplikasi.
Nah, dari setiap cabang itu kamu bisa tulis rumus atau contoh soalnya. Jadi tetap bisa dipakai untuk belajar matematika atau yang hitung-hitungan seperti itu. Kalau pelajarannya kayak panjang banget kayak sejarah gitu tuh ada nama tahun, nama tokohnya, sejarahnya, apalagi kayak biasanya ada suka tulis tokoh-tokohnya yang gak penting tapi sebenarnya juga penting. Nama tahun itu bisa pakai metode. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini justru karena matematika itu fungsinya meringkas, jadi kamu nggak perlu tuh tulis semua detail, cukup poin pentingnya aja. Jadi misalnya cukup tulis 1825 sampai 1830 itu perang Diponegoro, nggak harus semua tahun dicatat. Jadi ringkas tapi di materinya itu tetap ada. Kalau saya kan suka belajarnya kayak sama teman. Nah, kalau teknik big mapping ini bisa dipakai bareng-bareng sama teman-teman itu enggak? Bisa sih sebenarnya, bisa ya, bisa banget itu sama. Justru seru guys kalau dibuat bersama, karena misalnya satu orang nih bikin cabang pertama, yang lain cabang berikutnya kayak gitu, terus nanti digabung jadi satu peta besar, terus itu bisa jadi catatan visual kelompok seperti itu ya. Kalau misalnya jelasin perjalanan orang gitu, kayaknya kalau misalnya di pigment itu beda apa deh desain? Sebenarnya itu wajar ya Sani. Kamu bisa kombinasiin aja saat mendengar penjelasan, catat poin pentingnya dulu. Setelah itu di rumah kamu bisa membagi jadi meme, jadi tidak harus langsung rapi saat itu juga. Kalau saya suka buat mappingnya malam-malam, tapi malah kadang nggak duluan. Ya berarti ya, kalau sudah ngantuk ya memang susah fokus ya. Mungkin kamu bisa bikin meme itu di waktu pagi aja saat tetap lebih segar, terus lalu malamnya cukup reviewnya aja. Kalau begitu tuh gimana bisa jadi solusi buat saya? Karena kan saya sering bosan nih kalau misalnya baca terlalu banyak atau catatan panjang. Jadi kalau pakai meme itu mungkin lebih singkat. Ya benar banget nih Nadila ya. Karena meme ini kan membantu meringkas materi panjang jadi lebih sederhana. Bahkan saat ujian biasanya lebih mudah diingat kalau catatannya itu visual. Jadi meme ini tuh cocok banget untuk kalian yang ingin membuat catatan ringkas, menarik dan gampang diingat. Jadi nggak perlu bagus gambarnya, yang penting mudah dipahami oleh kalian, oleh diri sendiri, dan jangan lupa semakin kreatif meme kalian, semakin mudah pula otak menyimpannya. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik ketiga, yaitu teknik Pomodoro. Baik, teknik ketiga adalah teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro ini adalah teknik manajemen waktu belajar. Karena kenapa sih disebut Pomodoro? Karena menemunya ini dulu menggunakan timer berbentuk tomat. Nah, caranya itu sederhana di teknik Pomodoro ini. Pertama itu fokus belajar selama 25 menit penuh tanpa gangguan. Lalu yang kedua itu istirahat singkat 5 menit. Lalu yang ketiga ulangi siklus ini sampai 4 kali. Yang keempat setelah 4 kali ambil istirahat lebih panjang seperti 15 sampai 30 menit. Nah, teknik ini melatih kita fokus dalam waktu singkat tapi efektif. Jadi otak itu nggak cepat lelah dan kita bisa lebih disiplin. Jadi kalau misalnya saya suka nulis catatan, buat teknik ini cocok di saya juga gitu. Yang suka nulis berjam-jam sampai lupa waktu gitu. Cocok banget Sani. Karena justru dengan Pomodoro kamu tuh bisa mengatur waktu supaya nggak terlalu lama duduk tanpa istirahat. Jadi catatan kamu tuh tetap rapi, tapi badan kamu juga nggak gampang capek. Kalau saya kan lebih suka belajar pagi gitu ya. Kalau misalkan dikasih jeda 5 menit istirahat, takutnya malah kayak meludak istirahat jadi nggak belajar. Itu masih bisa nggak? Bisa kalau ini itu masih bisa dipakai teknik Pomodoro ini. Karena sebenarnya Pomodoro ini fleksibel, bisa dipakai kapanpun. Belajar pagi malah sangat baik karena saat itu otak kan masih segar. Terus dengan Pomodoro ini fokus kamu tuh bisa terjaga dan kamu gak cepat bosan.
Kalau itu tergantung kamu yang bisa ya. Kalau musik justru membuat kamu itu lebih rileks tanpa mengganggu konsentrasi kamu, itu boleh banget. Tapi kamu tetap perlu patuhi timer Pomodoro tadi ya, supaya nggak kebablasan. Gitu bisa. Kalau saya kan suka belajar rame-rame ya gitu, kayak suka belajar kelompok. Nah, kira-kira teknik Pomodoro ini bisa dipakai juga nggak Bu? Soalnya kalau kita belajar diskusi kayak kelompok, suka lupa waktu, jadi nah ingat waktu. Bisa banget ya, itu sebenarnya karena dalam belajar kelompok kalian bisa sepakat nih menggunakan Pomodoro. Misalnya 25 menit itu serius diskusi, lalu 5 menit itu istirahat, ngobrol bebas. Dengan begitu suasana kan tetap seimbang, terus antara serius dan santai gitu, seimbang jadinya. Bu, kalau saya sih kan suka belajar malam ini. Takutnya kalau pakai Pomodoro ini, kalau saya istirahat 5 menit, jadi ketiduran. Itu yang mungkin terjadi ya, kasihan ya. Kalau begitu pilih aja jam belajar yang emang tubuh kamu tuh masih cukup segar. Jadi jangan saat sudah terlalu larut. Kalau memang malam, atur supaya nggak begadang. Misalnya mulai jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 10 aja gitu ya dengan teknik Pomodoro ini. Jadi tetap efektif tanpa harus mengorbankan diri sendiri gitu ya. Bu, kalau saya kan memang bosan ya Bu. Kira-kira kalau pakai teknik Pomodoro bisa nggak bikin bosan nggak? Bisa. Nabila itu jawabannya bisa. Karena belajarnya dibagi kan dalam potongan waktu pendek, jadi nggak merasa berat. Justru teknik ini itu diciptain untuk orang-orang yang cepat bosan, supaya mereka tuh tetap termotivasi karena ada juga istirahat singkat. Kan tadi istirahatnya cuma 5 menit. Kalau istirahat cuma 5 menit, dan nanti dia pakai buat ngapain ya? Soalnya saya habis istirahat, saya main HP, terus kebablasan. Oke, banyak bagus ya. Istirahat 5 menit itu sebaiknya digunakan untuk hal ringan, kayak berdiri, terus kayak stretching, minum air atau jalan-jalan sebentar. Terus kalau bisa 5 menit itu hindari main HP, karena main HP terlalu lama sih lebih tepatnya, karena biasanya malah bikin lupa waktu kayak tadi kan, kayak kebablasan. Kalau saya kan tipe yang belajar mendengarkan dari penjelasan orang lain. Kalau teknik Pomodoro ini efektif nggak sih buat seperti saya ini? Efektif ini bisa ya, itu karena kamu bisa gunain Pomodoro ini kan untuk mendengarkan penjelasan audio atau video pembelajaran selama 25 menit. Nah, lalu istirahat tuh sebentar. Jadi nggak perlu harus membaca atau menulis saja. Pomodoro itu kan tadi seperti saya bilang, Pomodoro itu fleksibel untuk berbagai gaya belajar seperti itu. Jadi intinya teknik Pomodoro ini membantu kita tuh mengatur ritme belajar supaya tetap fokus, terhindar dari kelelahan dan tidak mudah bosan. Setiap orang tuh kan bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Apakah sambil menulis, membaca, mendengar, atau berdiskusi. Yang penting kalian konsisten dengan timer dan disiplin menjalankannya. Oke, baik. Berikutnya kita masuk ke teknik keempat, yaitu teknik cooperative learning. Intinya ini, pokoknya teknik belajar ini belajar bersama dalam kelompok kecil dengan cara saling mengajar. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, satu orang pelajari bab A, satu lagi bab B, yang lain bab C, dan seterusnya. Setelah itu semua saling menjelaskan pertemuan kelompoknya. Jadi dalam sekali pertemuan semua orang bisa mendapat banyak materi sekaligus. Bu, kalau belajar kelompok kan kita sering ngobrol yang gak jelas ya, ngalor gitu. Kira-kira ada cara nggak sih biar kita bisa tetap fokus gitu? Kayaknya saya juga gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, sibuk malah cerita-cerita aja dari lupa materi. Kalau misalnya sih agak beda nih, kalau tadi kalau
soalnya kalau saya itu belajarnya lebih ke halangan itu. Nah, misal apakah pembelajaran tadi pada benar apakah cocok buat diri saya? Menurut saya pasti kayak cocok untuk di teknik kooperatif learning kan kita ada pembagian peran, jadi nggak semua orang kalau sekaligus malah kayak kita sama-sama jadi terarah mau dengan kesepakatan karena di kooperatif learning ada kesepakatan ada pembahasan, jadi saya lebih cocok di situ. Iya, misalnya aku yang jelasin bagian sejarah, lalu kamu yang jelasin matematika. Jadi kita bisa saling tukar pengetahuan. Dengan cara itu saya juga jadi nggak harus belajar semua bab sekaligus. Cukup fokus ke pembelajaran, nanti setelah kita menjelaskan kita sama ngerti isi keseluruhannya. Jadi lebih ringan dan nggak terlalu berat belajar sendiri. Kalau gitu saya bisa melakukan gambar di rumah. Kalau mapping itu bisa dijelasin satu bab lalu saya presentasiin ke kelas itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat penjelasan sambil lihat gambar yang saya buat juga. Tapi biasanya nanti kalau yang bilang kalau ada orang yang jelasin, jadi kalau comparative learning saya bisa dapat penjelasan dari teman saya dan kayak sendiri Bu. Itu lebih nyaman daripada belajar sendiri. Tapi kalau ada teman yang malas belajar itu gimana Bu? Soalnya kan pengalaman saya ada aja tuh cuma nama nggak mau jelasin bagian dia gitu. Iya sih, saya juga pernah kayak gitu. Akhirnya karena cuma satu orang yang lain santai aja. Kalau mungkin kalau sedikit ini harus berlakukan keluarnya, jadi kayak semua orang tuh wajib merasakan bagiannya. Kalau enggak ya kontaknya jadi jalan. Oke, saya kita bikin sistem dari workshop. Jadi misalnya kalau semua orang bisa jelasin dengan lancar, paham, kelompok mereka tuh boleh istirahat lebih lama atau boleh pilih tempat belajar yang lebih santai. Jadi ada motivasi bareng. Kalau ada ikut mungkin saya jadi lebih semangat ya untuk ikut kelompok, soalnya biasanya saya suka gabung kalau ada nama itu. Nah, selain itu bisa juga dibagi seminar. Misalnya saya kan sekolah nih, saya ambil bab sejarah, sebagi saya bisa ambil bab yang banyak katanya. Jadi tiap orang kerja sesuai takarannya masing-masing. Kalau itu saya ambil yang untuk visualisasinya aja, kayak misalnya IPA saya jadi gambar organ atau sketsa aja gitu. Jadi lebih gampang juga di presentasi dan di presentasi dipahami. Kalau saya mungkin bagian yang lebih cocok itu dijelasin secara lisan. Jadi kayak konsep atau definisi, jadi saya bisa lebih banyak ngomong ke teman supaya saya lebih paham. Mungkin kalau dari aku sendiri sih lebih suka diskusi tanya jawab sih. Jadi kayak misalnya setelah semua orang saya udah jelasin, kita bisa lebih kita bisa bikin sesi saling tanya, jadi nggak cuma satu arah doang. Itu menarik banget sih. Jadi kayak mini quiz gitu ya teman-teman, bisa bikin kita lebih serius lagi karena itu bisa ditanya balik. Bagus banget ya ide-idenya, karena ternyata kalian sudah menemukan banyak cara untuk membuat cooperative learning lebih efektif. Ada yang bisa dengan aturan, ada reward, ada pembagian sesuai minat, bahkan ada mini quiz. Intinya kuncinya ada di kerjasama dan tanggung jawab. Bu, berarti kalau comparative learning ini bisa dipakai buat persiapan ujian juga ya? Misalnya kalau satu kelompok fokus ke beberapa materi lalu saling berbagi sharing materi gitu. Wah, itu bisa banget. Jadi kita nggak harus belajar semuanya sendiri, tapi kita juga bisa dari penjelasan apa yang orang lain. Dan kalau kita jelasin ke orang lain, itu bisa bikin ingatan ada di gua kan? Ya betul sekali, Nabila. Mengajarkan orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk menguatkan pemahaman. Jadi cooperative learning ini bukan cuma membantu orang lain, tapi juga membantu diri kita sendiri. Baik anak-anak, kita sudah membahas 4 teknik belajar efektif. Yang pertama itu ada SQTR, mind mapping, Pomodoro, cooperative learning. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama, menurut kalian apa poin penting dari setiap teknik dan bagaimana kalian bisa mempraktikkannya? Kalau saya pun dari saya bisa sadar kalau ternyata belajar itu ada tahapannya. Jadi nggak sampai selesai, tapi benar-benar tahu saya sendiri. Kalau buat saya, SQTR lebih fleksibel sih. Ternyata bisa dipakai bukan hanya belajar sejarah, tapi juga di matematika
juga. Itu membuat saya lebih pas dan lebih cocok karena saya sering bingung kalau untuk teman-teman kan cocok nggak ya sama teknik belajar ini. Kalau saya sih merasa di Pomodoro menurut saya karena saya suka membuat semester depan dengan Pomodoro, saya bisa lebih disiplin dan badannya juga nggak berpikir buat tulis. Saya juga suka sama teknik Pomodoro, apalagi kalau pagi otak kan lagi fresh banget ya. Nah, saya jadi belajar tuh lebih fokus dan nggak terlalu berat. Kalau saya sih paling suka cooperative learning ya Bu. Sebenarnya kan saya anaknya gampang bosen. Kalau belajar sendiri dengan belajar kelompok saya bisa kayak merasa lebih jelas sama teman-teman dan lebih semangat sih karena ada interaksi. Saya juga merasa belajar kelompok tuh bikin kita saling melengkapi. Misalnya saya nggak paham satu bab, tapi kan saya bisa jelasin kan jadi lebih paham. Kalau saya sih jadi lebih sadar ya pentingnya konsentrasi. Percuma juga kalau belajar kalau badan kita capek dan juga ngantuk. Jadinya saya harus mulai atur waktu untuk tidak bisa jadi lebih berfokus. Kalau saya merasa itu kayak waktu saya karena biasanya kan saya suka bosan kalau bikin cerita panjang dan pakai mapping lebih singkat tapi jelas, jadi kalau pembinaan aja Bu. Sama Bu, saya juga suka main mapping. Saya sambil gambar jadi catatannya lebih menarik. Nanti kalau mau review jadi lebih gampang karena visualnya yang bagus. Iya, mapping juga kan bisa dinyatakan dulu di gampang ya dari pelajarannya, jadi nggak harus baca manual semua catatan. Kalau saya boleh tambahin sih, ternyata semua teknik ini bisa dikombinasikan ya. Misalnya saya pakai SPU3R untuk membaca, lalu hasilnya saya jadikan mapping, terus pakai Pomodoro untuk mengatur waktunya. Oke, bagus banget ya saya. Itu benar banget. Jadi harus pilih satu, kalian bisa menggabungkan beberapa teknik supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau itu mungkin tiap orang harus coba dulu beberapa teknik dulu, lalu pilih yang paling sesuai gitu ya Bu. Iya betul, Sani. Intinya nggak ada satu cara yang paling benar untuk semua orang. Kalian harus kenali gaya belajar masing-masing. Jadi pelajaran pentingnya bukan tentang berapa lama belajarnya, tapi bagaimana cara kita belajar. Kalau caranya tepat, hasilnya lebih maksimal. Dan jangan lupa konsistensi juga penting ya Bu. Kalau cuma sekali coba berhenti teknik apapun jadi nggak ada hasilnya. Ya luar biasa banget. Dan kalian udah bisa menyimpulkan dengan sangat baik. Jadi mari kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah SPU3R, membaca aktif dengan langkah bertahap. Lalu ada mind mapping, visualisasi materi dengan peta pikiran. Lalu ada Pomodoro, belajar fokus dengan manajemen waktu. Lalu ada cooperative learning, belajar bersama untuk saling melengkapi. Nah intinya belajar efektif bukan tentang lamanya waktu, tapi strategi yang tepat dan konsisten dijalankannya. Setuju. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di akhir kegiatan hari ini. Terima kasih banyak untuk semangat dan keterbukaan kalian semua. Sebelum kita tutup, saya ingin dengar perasaan kalian setelah ikut layanan kelompok ini. Boleh satu kata, boleh juga satu kalimat singkat. Silakan. Siapa duluan? Saya Bu, kalau saya tuh rasa senang banget Ibu karena bisa dapat banyak pelajaran yang baru, jadi nggak mau. Kalau saya sih merasa semangat banget karena rasanya pengen langsung coba teknik Pomodoro ini biar lebih sini. Kalau saya termotivasi. Jadi ternyata belajar kelompok itu kayak bisa membuat kita lebih terarah, jadi nggak cuma ngobrol aja. Jujur aja sih, jujur aja ya sih. Jujur aja ya Bu, kalau saya sih jadi merasa lebih lega. Kalau saya merasa bersyukur sih Bu, karena akhirnya saya nemuin cara biar catatan nggak pusing Bu. Jadi itu nih. Kalau saya lebih merasa penasaran sih, jadi pengen langsung nyoba main mapping karena pakai gambar-gambar biasa. Kalau saya jadi lebih optimis sih Bu, kalau misalnya kita nemuin teknik yang pas, pasti hasil belajar kita jauh lebih maksimal. Luar biasa ya. Jawaban kalian keren-keren banget. Saya bangga banget karena kalian mau terbuka dan aktif berbagi. Ingat ya, ilmu ini nggak akan berguna kalau hanya berhenti di sini. Jadi mulai dari besok pilih satu teknik belajar yang menurut kalian itu paling cocok sama kalian.
dan praktikkan secara konsisten. Berarti kita bisa saling ingetin juga ya, misalnya kalau misalnya ada temen yang Betul banget, Nisa. Justru lebih baik kalau kalian saling mendukung. Bimbingan kelompok itu bukan hanya sekali ini, tapi bisa terus hidup kalian saling berbagi. Wah, jadi kayak punya komunitas belajar ya? Ya, benar Rama. Itu sih harapan saya ya. Semoga kalian bisa jadi komunitas kecil yang saling menguatkan. Bu, berarti kalau kita bingung atau kesulitan boleh didiskusikan dengan yang lain gitu ya? Iya, boleh. Boleh Sami. Saya selalu terbuka kalau kalian butuh bimbingan. Sebelum kita benar-benar akhiri, mari kita ambil hikmah dari pertemuan ini. Belajar bukan beban, tapi kesempatan untuk berkembang. Dan jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena dari situ kalian tumbuh. Sekarang mari kita tutup kegiatan ini dengan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.